Selamat pagi semuanya. Mari buka Injil Matius pasal 25 ayat 14. Mulai ayat 14 kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita. Matius 25 ayat 14 mulai. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuliskan poinnya, masing-masing hamba diberikan talenta sesuai dengan kapasitasnya. Hari ini saya akan sampaikan tentang hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan hamba yang menerima 1 talenta. Ya, karena ini respon yang berbeda, sekarang kita melihat. Dan sama, masing-masing hamba diberikan talenta sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita perhatikan, talenta itu bicara pertama tentang harta, yang kedua tentang bakat atau karunia atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang tadinya tidak kita bisa lakukan, tetapi kita jadi bisa lakukan karena Tuhan yang memberikan karunia itu kepada kita. Ya, jadi talenta itu seperti itu. Nah, talenta tidak bisa dikubur. Talenta harus dijalankan. Talenta bukan benih. Benih harus dikubur dan mati. Tetapi talenta tidak bisa dikubur dan mati di situ. Talenta harus dijalankan, talenta harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah. Kalau benih tidak pernah menghasilkan benih yang lain. Benih selalu menghasilkan buah. Itu sebabnya benih harus mati, karena akan muncul sesuatu yang berbeda. Tetapi talenta akan memunculkan talenta yang lainnya. Sama-sama talenta. Tapi talenta yang lainnya lagi akan muncul ketika kita menjalankan, ketika kita mengembangkan talenta itu, maka talenta itu akan berkembang. Nah,
Tuhan yang diceritakan di tempat ini, di perikop ini dikatakan seperti hal kerajaan sorga. Ya, jadi artinya ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhannya ini mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ada satupun hambanya yang tidak dipercaya oleh tuannya. Termasuk yang diberikan 1 talenta. Tuannya memberikan 5, 2, dan 1 bukan karena yang 5 talenta dilihat, oh saya lebih suka dengan yang 5 talenta. Kenapa? Yang 5 talenta ini suka kalau apa-apa memuji saya. Ya, suka memuji saya, suka dekat-dekat saya. Jadi diberikan 5. Yang 2, ini sedang-sedang. Kadang memuji, kadang enggak. Udah 2. Yang 1 enggak pernah memuji saya. Dikasih 1. Itu bukan ukurannya. Karena firman Tuhan jelas berkata, semuanya diberikan talenta. Menurut kesanggupannya. Atau menurut kapasitasnya. Jadi ukurannya adalah diri kita sendiri. Kapasitas kita berapa besar. Itu sebabnya penting untuk kita terus membangun manusia roh kita, mengembangkan kapasitas roh kita, sehingga talenta yang ada pada kita itu bisa dijalankan dan dikembangkan dengan lebih lagi. Yang 5 talenta diberikan kepercayaan. Yang 2 talenta diberikan kepercayaan. Yang 1 talenta diberikan kepercayaan juga. Itu sebabnya jangan pernah merasa iri kalau lihat saudara kita berhasil. Justru kita harus bersyukur untuk hal itu. Karena kalau kita membuat kolaborasi, maka kita pasti akan kena dampaknya juga. Yang 1 berhasil, kita akan menikmati keberhasilannya juga. Ya. Nah, kalau bicara tentang harta, artinya begini saudara. Harta yang kita miliki itu semua dari Tuhan, benar? Itu sebabnya harta harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita seenak-enaknya aja kita beli sesuka hati kita. Kita tetap harus mengikuti tuntunan roh. Walaupun Tuhan pasti akan mengizinkan kita untuk membeli yang kita inginkan. Tetapi tidak semua yang kita inginkan harus dibeli. Ada hal-hal yang kita harus tahu kemampuan. Kita harus tahu kita punyanya berapa. Ya. Yang 5 talenta tahu dia diberikan 5 talenta. Yang 2 talenta tahu dia diberikan 2 talenta. Yang 1 talenta tahu enggak? Dia tahu tetapi belaga tidak tahu. Atau enggak mau tahu. Dia punya 1 talenta. Tetapi dia pendam. Seperti dia tidak mau tahu kan. Kalau dia tahu dia juga punya talenta. Jadi yang lain diberikan talenta. Dia juga diberikan talenta. Dan secara harta kalau dinilai. Saya hitung-hitung menurut UMR saat ini, 1 talenta itu kira-kira 1,17 M. Jadi saudara itu cukup banyak. Jadi kalau 1 talenta diberikan, apakah bisa dijalankan? Bisa. Bukannya tidak bisa, bisa dijalankan. Tapi kenapa tidak dijalankan? Nah sekarang kita lihat yang 5 talenta dan yang 2 talenta. Mereka punya kapasitasnya sehingga mereka diberikan 5 dan diberikan 2. Ya sekarang lihat ayat yang sebentar saudara. Ayat 15. Ayat 15 berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, kalau saudara perhatikan, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu menjalankan talentanya.
Jadi ini poin yang kedua kalau saudara mau catat. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta menjalankan talentanya sehingga terjadi duplikasi. Karena yang 5 berlaba 5, yang 2 berlaba 2. Nah, kalau kita melihat ayatnya, menarik. Karena yang punya 5 talenta itu dikatakan segera pergilah ia menjalankan talentanya. Jadi ketika dia punya talenta, dia tidak menunda-nunda. Saudara tahu kalau saudara diberikan talenta oleh Tuhan, saudara diberikan karunia oleh Tuhan, otomatis ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita juga. Jadi harus segera dijalankan. Jangan berlambat-lambat. Kalau kita sudah tahu ini bagian kita, jangan berlambat-lambat. Segera lakukan. Hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan talentanya. Hasilnya ada nggak? Ada. Labanya 5 talenta. Lalu yang 2 talenta berbuat demikian juga, hasilnya 2 talenta. Nah, saudara perhatikan ayatnya ya. Yang 15 ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi yang pertama pergi yang menerima 5 talenta. Ya. Lalu dikatakan, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi dia menjalankannya. 5 talenta itu dijalankan, jadi berkembang, berduplikasi menjadi 10 talenta. Karena labanya 5 talenta. Lalu ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu, ya, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Berbuat demikian artinya yang menerima 2 talenta itu melihat contoh. Yang menerima 5 talenta menjalankan talentanya. Yang 2 talenta kan kapasitasnya lebih kecil dari yang 5 nih. Dia melihat yang 5 talenta menjalankan. Dan dia mengikuti jejaknya. Karena dikatakan yang punya, yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga. Jadi ketika yang laba 5 talenta, yang menerima 5 talenta ini menjalankan talentanya, yang menerima 2 talenta mengikuti. Dia tidak malu untuk dikatakan menjadi peniru. Dia tetap mengikuti. Saudara, kalau saudara tidak tahu harus melangkah apa, ikuti saja orang yang kapasitasnya lebih besar. Maka saudara akan menerima laba yang sama. Yang 5, labanya 5. Makanya yang 2, labanya 2. Karena dia mencontoh yang 5. Terjadi duplikasi. Artinya apa? Kalau yang 1 ikuti yang 2, maka akan terjadi hal yang sama juga. Dia akan punya laba 1 talenta. Benar? Ya. Jadi orang yang punya kapasitas lebih besar, perhatikan saudara kalau sudah punya kapasitas yang besar, engkau yang menjadi pola. Engkau yang menjadi contoh. Supaya orang-orang yang di bawahmu itu bisa engkau bawa juga untuk menghasilkan atau mencapai tujuan dari yang Tuhan inginkan. Hamba yang punya 5 talenta, dia segera melakukannya. Kenapa hamba yang menerima 5 talenta itu bisa segera melakukannya? Karena yang 5 talenta ini mengenal siapa tuannya. Dia tahu kalau tuannya memberikan dia benih, dia tidak akan menjalankan benihnya. Dia akan taruh di tanah, dipendam sampai mati. Dan satu saat ini akan bergerak sendiri, bertumbuh. Ya, jadi hanya perlu disirami, hanya perlu dikasih pupuk. Itu bibitnya, benihnya nggak perlu diapa-apain lagi. Tetapi kalau talenta sudah diberikan, ini harus dijalankan.
Makanya segera, artinya dia kenal benar. Orang yang kapasitasnya makin besar, seharusnya makin mengenal siapa Tuhan. Tapi kalau saudara melihat orang yang kapasitasnya sepertinya besar, tetapi dia kok sepertinya belum mengenal siapa Tuhan, artinya kapasitasnya bukan besar. Tapi sepertinya besar. Bukan kapasitasnya besar, hanya sepertinya, kelihatannya besar. Loh, saudara tahu berapa banyak orang yang sebenarnya nggak pintar, tapi ketika dia bicara seolah-olah dia banyak taunya. Padahal pengetahuannya itu salah semua. Jadi kalau kita melihat ada orang yang bisa mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, lebih mengenal Tuhan daripada kita mengenal Tuhan, orang yang seperti ini patut diikuti. Yang memiliki, yang menerima laba 5 talenta, dia segera melakukannya. Karena apa? Dia tahu talenta kalau Tuannya memberikan, Tuannya tidak perlu berkata-kata. Dan Tuannya memang tidak berkata-kata, hanya memberikan. Kalau Tuannya memberikan talenta, artinya ini harus dijalankan. Bukan didiamkan. Loh, siapa yang tahu saudara? Tuannya ini nggak ngomong apa-apa. Ini 5 talenta mau diapain? Kalau mau didiamkan, secara ceritanya nggak salah. Ya, nggak salah kalau didiamkan. Kenapa? Karena tidak ada tugasnya. Tetapi secara hubungan salah. Hamba harus mengenal siapa tuannya. Kalau semua-muanya harus diberitahu, artinya hubungannya tidak bagus. Jadi ketika hamba yang menerima 5 talenta ini, begitu menerima, langsung dikatakan segera. Jadi begitu dia terima, di kepalanya udah langsung mikir, ini akan melakukan apa. Itu sebabnya dia bisa lakukan dengan segera. Dan yang menerima talenta 2, dia melihat yang 5 talenta ini segera pergi. Dan dia tahu ini kapasitasnya lebih besar. Itu sebabnya hamba yang menerima 2 talenta, dia ikut. Dia berbuat demikian juga. Inilah yang namanya kolaborasi, saudara. Yang mengikuti tidak malu, yang diikuti apa bilangnya? Mau aja diikuti. Nggak merasa disaingi. Yang menerima 5 talenta tidak berkata kepada yang 2 talenta, jangan ikuti saya. Kamu lakukan sendiri. Tapi yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga. Yang sama seperti yang 5 talenta ini punya. Dan yang punya 5 talenta ini enggak gelisah, enggak merasa ini orang kenapa sih mau ikut-ikutan. Dia enggak mau naik sendiri, tapi dia mau orang ya kalau memang mengikutinya akan naik juga. Ya, saudara bisa lihat dari labanya sama. Yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2. Sama, terjadi duplikasi. Itu sebabnya penting untuk kita mengenal siapa yang mengarahkan kita, siapa yang telah memberi kepada kita, penting untuk kita mengenal. Ya. Karena waktu tuannya memberi 5 talenta dan 2 talenta itu, tidak ada penjelasan sama sekali. Dari mana hamba yang menerima 5 talenta itu bisa tahu ini harus dijalankan? Dari hubungan. Dalam sehari-hari. Ketika hamba ini bekerja, kan hamba ini bekerja kepada tuannya. Ya, hamba ini bekerja. Dia tahu, terkadang tuannya memberikan ini, langsung dia kerjakan. Memberikan yang lain lagi, langsung dikerjakan. Dia tahu. Itu sebabnya. Waktu diberikan 5 talenta, dia tahu ini harus dijalankan. Tapi tuannya tidak ada. Tidak apa, aku tahu apa yang harus aku jalankan. Jadi saudara, kalau pemimpinmu tidak ada,
Engkau harus tahu apa yang harus engkau lakukan. Tuannya lagi di luar negeri. Tidak apa. Waktu itu tidak ada telepon. Jadi nggak bisa telepon. Nggak bisa telepon. Tuhan, saya mau melakukan ini nih. Boleh nggak? Tuhan, saya mau melakukan ini. Gimana menurut Tuhan? Enggak tuh. Dia jalan sendiri. Karena nggak bisa berhubungan dengan tuannya. Demikian juga yang menerima 2 talenta. Itu sebabnya terus bangun hubungan. Dengan orang yang mengarahkanmu. Dengan orang yang memberikanmu firman. Terus membangun hubungan. Supaya engkau makin mengenal. Karena ketika engkau makin mengenal, percayalah. Yang memiliki laba adalah hambanya. Bukan tuannya. Siapa yang menerima laba? Hambanya. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, Tuhan bisa memberikan yang luar biasa kepada kita. Lalu, poin yang ketiga, ada waktu yang disediakan untuk mempertanggungjawabkan talenta yang telah diberikan. Ada waktu yang disediakan untuk mempertanggungjawabkan talenta yang telah diberikan. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara tahu, waktu kedatangan tuannya ini yang dinanti-nantikan oleh hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Karena hambanya akan menerima perhitungan dari tuannya. Sedangkan yang 1 talenta tidak menginginkan. Waktu pertanggungjawaban adalah waktu perhitungan yang membuat orang yang melakukan, yang menjalankan talentanya ini bersuka cita. Karena waktu pertanggungjawaban adalah waktu pemberian bonus. Waktu untuk memperhitungkan. Masing-masing kita, saya percaya ada waktu Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan tiba dalam hidup kita, Tuhan akan memperhitungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Artinya yang 5 talenta ini membawa 10 talenta. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Dan sekarang sudah berduplikasi. Sekarang menjadi 10 talenta. Artinya 5 talenta plus 5 talenta ini diberikan kepada tuannya. Karena kan hambanya berkata begini, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Artinya itu modal diberikan oleh tuannya. Dan mereka adalah hamba. Hamba tidak bisa menentukan apa-apa. Hamba hanya melakukan apa yang diperintah oleh tuannya. Ketika disuruh bekerja, hasilnya bukan untuk hamba. Hasilnya untuk tuannya. Yang 5 talenta datang. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku sudah memperoleh laba 5 talenta. Lalu yang 2 talenta datang begitu juga. Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Aku sudah punya laba 2 talenta. Apakah tuannya tanya, kamu melakukan apa? Enggak. Karena buat tuannya, selama mereka hidup dalam kebenaran, maka yang dilakukan oleh mereka adalah benar. Dan laba yang dihasilkan menjadi benar juga.
5 dan 2 talenta datang kepada tuannya dan memberikan. Karena diperlihatkan artinya diberikan. Mereka tidak berkata, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Inilah banyak 4 talenta. 1 talenta disembunyikan. Enggak, saudara. Dia beroleh laba 5 talenta. Semuanya diperlihatkan kepada tuannya. Dan lihat, yang 5 talenta ini tidak mengambil yang 1 talenta. Tidak mengambil yang punya 1 talenta. Dia mengambil, lalu dia bisa berkata, Tuhan, aku punya laba 6 talenta. Padahal itu bukan punya dia. Enggak. Dia memberi dari modal tuannya dan juga dari laba yang dihasilkannya. Dan semuanya dipersembahkan. Tapi kalau saudara perhatikan, apakah yang 5 talenta ini yang telah menjadi 10 talenta dan 2 talenta yang sudah menjadi 4 talenta, apakah tuannya mengambilnya? Perhatikan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Di dalam ayat yang ke-28. Sebab itu, ini perkataan tuannya kepada yang menerima 1 talenta dan tidak menjalankannya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi, yang menerima 5 talenta dan sudah menjalankannya dan menghasilkan laba 5 talenta jadi 10 talenta. Dan sekarang tuannya berkata, ambil yang 1 talenta itu, berikan kepada hamba yang mempunyai. Artinya apa, saudara? Apa yang sudah diberikan oleh tuannya kepada hambanya, hambanya ini berikan lagi kepada tuannya, tetapi tuannya tidak mengambil. Talenta mana yang diambil? Talenta yang didiamkan. Diambil dan diberikan kepada yang 10 talenta. Dan 10 talenta itu menjadi 11 talenta. Talenta ketika dijalankan dengan benar akan berkembang. Duplikasi, terjadi duplikasi. Dan ketika sudah terjadi duplikasi, selanjutnya itu bukan duplikasi lagi. Karena Tuhan bisa menambahkan segala sesuatunya. Yang 10 talenta tiba-tiba diberikan 1 lagi. Jadi 11 talenta. Selalu ada bonus dari Tuhan. Secara materi Tuhan memberikan bonus seperti itu. Secara karunia, kasih karunia terus bertambah-tambah di dalam kita. Makanya firman Tuhan katakan, hidup orang-orang benar, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikutiku. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bayangkan saudara, modalnya ini modal Tuhannya loh. Kan kalau dalam bisnis, kalau tuannya memberikan modal, lalu hambanya menjalankan. Kalau mau bagi hasil, ini bisa 70-30. Karena selalu yang punya modal itu lebih besar. Karena resiko yang paling besar ada pada yang punya modal. Kalau rugi, modal siapa yang hilang? Modal yang sudah memberikan modal. Itu sebabnya di dalam bisnis, dalam dunia usaha, itu bisa 70 banding 30. Ya. Jadi seharusnya yang 5 talenta diambil oleh tuannya. Lalu dari 5 talenta labanya itu mungkin 3 diambil. 3 talenta diambil. Sehingga 8 talenta punya tuannya. Dan hambanya punya 2 talenta. Kalau mau bagi hasil. Tapi dalam hukum perhambaan, 10 talenta itu harusnya punya tuannya. Milik tuannya. Tapi saudara, perhatikan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mau melakukan taat akurat. Kita punya hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Ketika kita menjalankan talenta itu, maka tuannya
tidak mengambil 1 talenta pun. Semuanya diberikan kepada hambanya. Makanya ketika yang 1 talenta itu tidak menjalankannya, tuannya bisa berkata, ambil 1 talenta itu dan berikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Artinya 10 talenta itu dimiliki oleh hambanya. Berarti yang 4 talenta sama. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kalau yang 10 talenta tidak diambil, yang 4 talenta pun tidak akan diambil. Yang 1 talenta diambil bukan karena jumlahnya, tapi karena tidak difungsikan. Karena orangnya, hambanya tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi, diambil. Dan diberikan kepada yang 10 talenta. Oh, saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Ketika saudara mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, saudara harus menjalankan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Sehingga ketika tiba waktu untuk mempertanggungjawabkan, buat orang, waktu untuk mempertanggungjawabkan adalah waktu yang menyeramkan. Karena saudara, yang 1 talenta, di dalam waktu pertanggungjawaban itu, apa yang terjadi? Dicampakkan, dipisahkan. Dia tadinya berada di dalam terang, dipisahkan, masuk dalam kegelapan. Waktu pertanggungjawaban, bagi orang yang tidak taat, bagi orang yang tidak mengenal, akan menjadi waktu yang menyeramkan. Tetapi bagi orang-orang benar, bagi orang yang menjalankan tugas, bagi orang yang ingin mewujudkan isi hati Tuhan, waktu pertanggungjawaban atau waktu Tuhan itu datang dalam hidup kita, maka itu adalah waktu yang paling menggembirakan. Yang paling bersukacita. Karena pada saat itulah Tuhan akan memberikan kita bonusnya. Perhatikan saudara. Yang keempat, semua jeripayah hamba diperhitungkan oleh tuannya. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini untuk yang 5 talenta, yang berduplikasi jadi 10 talenta. Sekarang untuk yang 2 talenta, perhatikan ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sama nggak perkataannya? Sama. Artinya, laba berapapun yang saudara telah kembangkan, saudara akan menerima yang sama dari Tuhan. Perkataannya sama. Lalu dia katakan gini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Berarti yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta adalah tepat. Akurat. Itu sebabnya tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Lalu dikatakan apa hambanya ini? Sedangkan hamba yang 1 talenta itu kan disebut hamba yang jahat dan malas. Tapi hamba yang menerima 5 dan 2 talenta ini dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi Tuhan sendiri yang berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Jadi baik saja tidak cukup, tapi harus setia. Setia saja tidak cukup, harus baik juga. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Jadi setia memikul tanggung jawab,
baik menjalankan tugas. Jadi ketika kita menjalankan tugas, bukan asal-asalan, tapi baik. Tapi kita juga setia, bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apakah diberitahu oleh Tuhannya tanggung jawab dalam perkara yang besar itu apa? Yang punya 10 talenta dikatakan seperti itu, yang punya 4 talenta dikatakan seperti itu. Tapi tidak dikatakan perkara apa yang besar. Buat Tuhan, saudara punya 5 talenta, lalu jadi punya 10 talenta. Saudara punya 2 talenta, jadi 4 talenta. Itu termasuk perkara yang kecil. Saudara baik dan setia. Baik melakukan, baik berbuat, dan setia memikul tanggung jawab. Setia kepada Tuhan. Maka, di mata Tuhan, itu baru perkara yang kecil. Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saudara tahu perkara yang besarnya apa? Saudara lihat ayat selanjutnya dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara ngerti maksud dari perkataan ini? Ini seperti jubah budaknya itu dilepas. Naik derajat. Karena dikatakan masuklah. Saudara tahu kalau saudara punya pembantu, ada area-area yang pembantu itu nggak boleh masuk. Budak, ya di zaman dulu budak-budak itu ada area yang nggak boleh dimasukin oleh budak. Tapi sekarang, dengan apa yang telah dilakukan oleh hamba yang sudah punya 10 talenta dan 4 talenta, maka tuannya ini berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mereka naik level. Saudara tahu, Tuhan mau kita naik level lagi. Nah perhatikan dikatakan, masuklah dan turutlah. Kau masuk dan turut, apakah itu bekerja? Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini sesuatu yang besar, saudara. Ini perkara yang besar. Dan ini tidak terhingga. Tidak bisa dihitung. Selama ini, semua hamba itu kalau bahagia, hidup dalam kebahagiaan hamba. Tapi sekarang, setelah apa yang dilakukannya, baik dan setia, hamba yang menjadi baik dan setia, sekarang akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaannya beda sekarang. Bukan kebahagiaan seorang hamba, kebahagiaan Tuannya. Ini perkara yang jauh lebih besar lagi. Kebahagiaan Tuhan dengan kebahagiaan hamba pasti beda. Kebahagiaan hamba, makan nasi, ada daging, itu sudah bahagia banget. Tapi kebahagiaan Tuhan, makan daging itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan Tuhan itu berbeda dengan kebahagiaan hamba. Dan sekarang, bagi hamba, hanya untuk hamba yang baik dan setia, akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Maksudnya apa? Menjadi satu dengan Tuannya. Karena hanya turut. Di sana sudah disediakan macam-macam. Dapat satu daging, buat hamba itu sudah bahagia. Tapi dalam kebahagiaan Tuhan, satu daging nggak ada apa-apanya. Dapat sepotong ayam, sudah bahagia. Makanya bagi hamba cuma bisa berkata, bahagia itu sederhana. Ya, sudah makan nasi sama daging juga sudah bahagia. Itu masih kebahagiaan hamba, saudara. Saudara mau kebahagiaan Tuhan.
ada perkara ilahi akan terjadi di sana. Karena ini tidak terhitung. Perkara yang besar tidak bisa dihitung. Karena yang akan terjadi adalah perkara-perkara ilahi. Kalau saudara sudah baik dan setia, saudara akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya akan ada perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidupmu. Karena di sorga segala sesuatu terjadi hanya dengan diperkatakan. Ketika Tuhan berkata, itu jadi. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Itulah kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan seorang hamba kalau kerja nunggu gajian. Kalau usaha nunggu customer. Nunggu orang beli. Benar kan saudara? Tapi kebahagiaan Tuhan. Saudara diam saja. Ada perkara ilahi terjadi. Ada mujizat-mujizat terjadi. Dan ini perkara yang tidak bisa dihitung. Itu sebabnya dikatakan perkara yang besar. Saudara mau masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara harus menanggalkan jubah hamba. Karena di dalam rumah Tuhan, jubah seorang hamba harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya apa? Walaupun hati kita seorang hamba, kita tetap adalah hamba. Tapi kita juga tahu bahwa kita sudah diberikan kuasa melalui mulut kita untuk memperkatakan firman. Sehingga apa yang terjadi di sorga terjadi juga di bumi ini. Yesus sudah berkata kepada Petrus, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Inilah perkara yang besar. Sorga membackup kita. Kalau sorga membackup kita, saudara tidak akan bergantung kepada gaji. Saudara tidak akan bergantung kepada laba perusahaan atau laba usaha saudara. Saudara akan bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan apa saja. Tuhan bisa membuka keran apa saja. Supaya saudara bisa menikmati mujizatnya. Karena Tuhan menginginkan saudara hidup dalam mujizatnya juga. Tuhan menginginkan seperti itu. Itu sebabnya hal pertama yang harus saudara lakukan adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Dan untuk saudara lebih mengenal Tuhan, bangun hubungan dengan pemimpin. Bangun hubungan sampai engkau mengenal Bapa. Sehingga ketika engkau berdoa, kau datang kepada Bapa. Karena engkau sudah bisa datang kepada Bapa. Engkau sudah ditebus. Jadi Bapa tidak pernah akan menolak. Ketika engkau datang kepada Bapa, Bapa menyambutmu. Bapa bisa menyatakan isi hatinya kepadamu. Sehingga engkau tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika isi hati Bapa engkau terima, maka yang engkau hasilkan dengan tanganmu itu akan menjadi milikmu. Tetapi ada berkat yang besar yang tidak engkau hasilkan dengan tanganmu. Yang engkau turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berkat yang lebih besar dari apa yang engkau hasilkan dengan tanganmu akan dicurahkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa menangkap isi hati Tuhan. Engkau tahu maksudnya Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah berhutang. Jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya. Dan dengar, waktu untuk memperhitungkan itu sudah tiba. Tuhan akan memperhitungkannya. Supaya engkau bisa masuk dalam kebahagiaan. Bukan kebahagiaan seorang hamba, tapi kebahagiaan dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita.
menjamah setiap hati kita. Kalau kita mau membuka hati kita, izinkan dia bekerja. Taklukkan semua kehendakmu di bawah kehendaknya. Taklukkan semua keinginanmu di bawah keinginannya. Sampai engkau tahu maksud Tuhan. Karena kalau engkau tahu maksud Tuhan, engkau lakukannya dengan baik dan setia. Maka berkat yang tidak terukur itu akan dicurahkan dalam hidupmu. Dia Allah kita yang besar. Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang berdaulat. Kalau Tuhan yang berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya itu pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah memberikan firman ini kepada kita, artinya ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Engkau harus naik level. Jangan hanya menjadi hamba. Engkau harus menjadi pengurus atau pengelola yang baik dan setia. Engkau hamba yang bisa menerima tanggung jawab. Bukan hanya hamba yang menjalankan kalau diperintah. Tapi engkau tahu maksud Tuhan. Kalau ini yang dilakukan oleh Tuhan, artinya aku akan berbuat ini. Kau lakukan dengan baik dan setia. Kau naik satu level lagi. Engkau bukan hanya seorang hamba. Bukan hanya servant. Tapi engkau steward. Kau bukan hanya seorang hamba. Tapi hamba yang bisa diberikan tanggung jawab. Untuk mengelola. Baik uang. Baik waktu. Baik di dalam gereja. Engkau menerima tanggung jawab itu. Dan engkau setia. Bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan memperhitungkan apa yang telah kita lakukan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Itu untuk kebaikan kami. Ajar kami Tuhan. Untuk memiliki hati yang lembut. Mudah dibentuk. Mudah diajar dan mau berubah. Sehingga kami bergantung kepada Engkau. Kami tidak bergantung kepada kekuatan sendiri. Tapi bergantung kepada Engkau. Kami berpegang kepada firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi kenyataan. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau. Tidak akan tinggal pengharapan. Karena pengharapan di dalam Engkau akan berubah menjadi kenyataan. Karena firman pasti digenapi. Kami percaya Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu yang baik dan setia. Biar Engkau sendiri yang memberkati berkali-kali lipat. Engkau yang menjaga dan menyertainya. Sehingga dimanapun mereka berada. Mereka bisa melihat Engkau. Realita hadirat-Mu dinyatakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Biar Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Sampai hati kami benar-benar ditundukkan kepada Engkau. Kami hanya mau melakukan apa yang menjadi maksud hati-Mu. Dan kami tahu, pada saat waktu Engkau datang, itu bukan waktu yang menyeramkan bagi kami. Tapi itu waktu yang mendatangkan sukacita yang besar. Karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Dan kami mengetahuinya. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa terus melakukan firman-Mu sampai akhir. Sampai kami menyelesaikan destiny yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Amin.